Siapa yang tak mengenal Taman Marga Satwa Ragunan? Kebun binatang paling populer di ibu kota ini masih menjadi destinasi wisata favorit bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Lokasi yang strategis ditambah dengan biaya tiket masuk yang sangat terjangkau, membuat Taman Marga Satwa Ragunan tidak pernah sepi pengunjung. Tak hanya itu, berbagai spot wahana menarik dapat anak Jakarta temukan di taman seluas 147 hektare ini. Anak Jakarta juga bisa membawa anggota keluarga berlibur sambil belajar aneka spesies hewan. Bermacam-macam spesies bisa anak Jakarta temukan di sini, mulai dari unggas, mamalia, reptil, primata, dan masih banyak lagi. Khusus untuk spesies primata, Taman Marga Satwa Ragunan memiliki tempat khusus yang bernama Pusat Primata Schmoozer, yang berfungsi sebagai pusat pelestarian, pemeliharaan, dan pengembangbiakan primata terbesar. Orangutan ini salah satunya. Orangutan adalah sejenis kera besar dengan lengan panjang dan berbulu coklat yang hidup di hutan tropika Indonesia dan Malaysia, khususnya Pulau Kalimantan dan Sumatera. Orangutan memiliki tubuh yang gemuk dan besar, berleher besar, lengan yang panjang dan kuat, kaki yang pendek dan tertunduk, serta tidak mempunyai ekor. Hewan langka dan unik lainnya yang bisa anak Jakarta temukan di sini adalah burung pelikan. Keunikan dari burung pelikan adalah kantung di paruhnya yang besar dan bisa semakin membesar. Paruh burung pelikan berbentuk runcing dan memiliki panjang 30 cm, paruh atasnya memiliki ujung yang bengkok. Selain paruh, pelikan juga bisa dikenali dari sayapnya yang membentang panjang mencapai 2,7 meter. Secara keseluruhan, panjang tubuh pelikan mencapai 1,5 meter. Pelikan bisa ditemui hampir di seluruh dunia kecuali Antartika. Selanjutnya, hewan yang memiliki ciri khas di bagian punggungnya ini disebut dengan unta. Unta yang satu ini merupakan jenis unta punuk satu. Ciri utama hewan ini adalah memiliki punuk tunggal, selain itu juga memiliki bulu mata yang tebal dan kecil. Fungsi dari punuk pada unta adalah sebagai tempat penyimpanan lemak dan mendinginkan badannya. Saat diperlukan, lemak tersebutlah yang dapat berubah sebagai makanan atau air. Habitat hewan yang satu ini adalah di wilayah padang pasir. Unta memiliki berbagai keunikan, salah satunya adalah kemampuan untuk mengunyah kaktus yang berduri tajam. Dengan memakan kaktus, maka unta akan mendapatkan cairan untuk minum ketika berada di tengah gurun yang panas dan kering. Air sangat penting bagi unta karena tubuh mereka mengalami rehidrasi yang cepat. Dalam sekali minum, unta bisa menghabiskan air hingga 113 liter hanya dalam waktu 13 menit saja. Kita beralih ke gajah Sumatera. Gajah Sumatera adalah subspesies dari gajah Asia yang hanya berhabitat di Pulau Sumatera. Gajah Sumatera memiliki postur lebih kecil daripada subspesies gajah India. Populasinya semakin menurun dan menjadi spesies yang sangat terancam. Gajah Sumatera memakan rumput-rumputan, daun, ranting, umbi-umbian, dan buah-buahan. Setidaknya terdapat 69 spesies tumbuhan yang bisa dijadikan makanan untuk gajah Sumatera. Lalu ada buaya. Buaya adalah reptil berbutu besar yang hidup di air. Secara ilmiah, buaya meliputi seluruh spesies anggota suku Crocodilidae, termasuk pula buaya sepit atau Thomis thomas clegeli. Meski demikian, nama ini dapat pula dikenal secara luas untuk menyebut buaya aligator, kaiman, dan gavial, yaitu kerabat-kerabat buaya yang berlainan suku. Buaya umumnya menghuni habitat perairan tawar seperti sungai, danau, rawa, dan lahan basah lainnya. Namun ada pula yang hidup di air payau seperti buaya muara. Makanan utama buaya adalah hewan-hewan bertulang belakang seperti ikan, reptil, dan mamalia. Buaya merupakan hewan purba yang hanya sedikit berubah karena evolusi semenjak zaman dinosaurus. Ini dia raja si raja hutan, apalagi kalau bukan singa. Singa merupakan hewan yang hidup berkelompok, biasanya terdiri dari seekor jantan dan banyak betina. Kelompok ini bertugas menjaga daerah kekuasaannya. Singa atau Panthera leo adalah spesies hewan dari keluarga Felidae atau jenis kucing. Kalau untuk membedakan mana singa jantan dan betina, caranya mudah anak Jakarta. Tentu saja perbedaan paling jelas adalah singa jantan memiliki surai yang megah, sedangkan betina tidak memiliki surai.
Namun pembentukan surai pada singa ini dapat berbeda dan memiliki varietas yang berbeda. Selain dapat melihat hewan-hewan langka, kawasan Marga Satwa Ragunan ini juga dibuat sedemikian asri dengan adanya 2.000 spesies tanaman serta ditumbuhi lebih dari 50.000 pohon, sehingga tak heran suasana di kawasan ini terbilang sangat sejuk untuk kota Jakarta yang memiliki tingkat polusi tinggi. Momen ini juga pasti dimanfaatkan oleh pengunjung untuk berpiknik ria bersama keluarga.